Matius 5 ayat ke-13 berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Setelah menyelesaikan ucapan bahagia, Tuhan Yesus menunjukkan identitas kita dengan menyamakan pengikut Kristus dengan garam. Tuhan Yesus selalu menegaskan bahwa fungsi garam adalah mengasinkan. Jika tidak asin, untuk apa? Kita adalah garam, bukan berusaha menjadi garam. Kitalah garam itu. Tapi masalahnya, apakah kita garam yang berubah menjadi tawar atau garam yang memang sesuai identitasnya? Garam sendiri adalah jenis batuan dengan nama ilmiah natrium klorida, logam lunak, lembut, mudah dipotong, putih, dan reaktif. Dalam bahasa Inggris, garam berarti salt. Menurut sejarah, kata salt berasal dari kata sausage, salsa, salary, dan terakhir salvation. Apa artinya? Bagi kita saat ini mungkin terlihat seperti tak berharga, tapi pada zaman dahulu garam sangat berharga dan langka, bahkan sangat dicari dan digunakan sebagai alat tukar dan menjadi alat untuk membayar pajak pada raja karena garam sangat berharga. Bayangkan saja jika kita tidak memiliki garam saat ini, semua makanan yang kita makan akan berasa hambar, tidak ada rasanya. Yakin Anda mau makan tanpa diberi garam? Tapi fungsi garam tidak hanya itu saja. Garam berfungsi untuk mengawetkan, memurnikan, membersihkan, menyehatkan, menyuburkan, dan juga memeteraikan. Dalam Alkitab, garam juga menjadi simbol kemurnian. Garam juga digunakan sebagai pengesahan sebuah perjanjian. Bilangan 18 ayat 19 berkata, "Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu, serta bagi keturunanmu." Garam juga digunakan sebagai kesehatan. Dalam dunia medis, larutan garam digunakan sebagai infus ataupun minuman elektrolit yang sering disebut minuman berenergi. Seperti yang tertulis di 2 Raja-Raja 2 ayat 21-22. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Garam tidak hanya berfungsi untuk mengawetkan dan mengasinkan, tapi juga untuk menyehatkan dan menyembuhkan karena dapat membunuh bakteri, termasuk untuk menyuburkan atau bahkan menanduskan tanah tergantung jumlahnya. Yang menarik adalah Lukas berkata garam yang tidak asin bahkan lebih tidak berguna dari kotoran binatang, karena kotoran binatang dapat menyuburkan tanah, sedangkan garam tawar tidak ada gunanya sehingga hanya akan dibuang di jalan. Garam pada hakikatnya adalah untuk mengasinkan, tapi masalahnya garam bisa berubah menjadi tawar. Dan garam yang tawar hanya akan merusak tanah, sehingga harus disingkirkan, dan satu-satunya tempat bagi garam yang sudah rusak adalah dibuang ke jalan untuk diinjak-injak orang. Jadi kita sebagai pengikut Kristus memiliki identitas yang jelas, yaitu garam, yang memberikan rasa nikmat pada masyarakat di mana kita tinggal, mencegah lingkungan kita menjadi busuk karena kejahatan, menjadi lingkungan yang sehat, dan membuat banyak orang semakin haus akan kebenaran. Itulah fungsi garam. Pertahankanlah identitas itu, jangan sampai kita menjadi garam yang berubah tawar. Kolose 4 ayat ke-6 berkata, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang."